Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan kembali tentang contoh administrasi kepala sekolah. Langsung saja apa yang akan Iyo Irwan bagikan yaitu tentang contoh surat keputusan kepala sekolah berkaitan dengan pembagian tugas pembimbing, peserta dan jadwal pembimbingan dalam Lomba Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat kabupaten tahun 2024. Seperti biasa, untuk membuat surat keputusan, yang pertama kita dahului dengan kop surat, nama instansi pemerintah kabupaten, kemudian instansi di atas kita adalah Dinas Pendidikan, sesuaikan dengan daerah masing-masing, nama sekolah sesuai nomenklatur, kemudian alamat, lalu didahului dengan surat keputusan kepala sekolah dasar mana. Kemudian untuk nomor surat silahkan disesuaikan dengan aturan di daerah masing-masing. Ini untuk Kabupaten Wonogiri aturan surat yang terbaru. Kemudian isi SK-nya itu tentang apa, yaitu tentang pembagian tugas pembimbing, peserta dan jadwal pembimbingan dari Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat kabupaten tahun 2024. Untuk surat keputusan ini mengapa tingkat kabupaten? Karena seleksi yang pertama adalah untuk memilih wakil dari masing-masing kabupaten, meskipun setiap sekolah nanti diberi kesempatan untuk mengirimkan wakilnya maksimal 5 anak untuk tiap cabang. Kemudian diawali dengan mengingat bahwa dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan siswa dalam menghadapi Olimpiade Sains Nasional atau OSN, maka perlu dilakukan pembagian tugas guru pembimbing yang dilakukan oleh pendidik di SD negeri mana dan penentuan daftar peserta yang akan dibimbing serta jadwal pembimbingan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah konsideran SK atau dasar-dasar hukum. Silahkan nanti bisa ditambahi dari UU Sisdiknas, kemudian peraturan pemerintah, kemudian tentang SNP, kemudian hasil musyawarah, atau ditambah juknis juga boleh. Kemudian di sini memutuskan pertama memberi tugas pada nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pembina siswa dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional serta melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menetapkan daftar nama siswa terlampir sebagai perwakilan dari SD negeri mana dalam kegiatan lomba tersebut. Yang ketiga, menetapkan jadwal pembimbingan sesuai dengan kegiatan yang terlampir dalam surat keputusan ini. Yang keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, nanti bisa ditambah butir-butirnya, misalkan keempat ditambahi segala bentuk biaya yang timbul dari surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disesuaikan. Kemudian bisa juga ditambahi mungkin kelima, jika terjadi kesalahan maka surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Itu juga boleh ditambahkan karena ini sesuai dengan kebijakan dari instansi kita atau sekolah kita masing-masing. Nah, ini sementara saya isi 4 butir saja. Kemudian ditetapkan di mana, bisa nama kabupaten, bisa nama desa atau nama kecamatan, tanggal, kepala SD mana, namanya. Nah, silahkan sesuaikan dengan daerah masing-masing. Jika menggunakan NIP, silahkan tambah NIP atau NIPPPK-nya. Kemudian lampiran yang pertama ini adalah daftar guru pembimbing. Nah, di daftar guru pembimbing ini silahkan beri nama,
siapa yang akan melakukan pembimbingan pada OSN, baik cabang IPA maupun cabang matematika. Dan jangan lupa kepala sekolah untuk diikutkan. NIP atau NIPPPK silahkan nanti bisa dilengkapi dan nama-namanya bisa disesuaikan. Nah, di bawah ini tanda tangan kepala sekolah. Kemudian untuk lampiran yang kedua adalah daftar peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Nah, ini adalah contoh di mana sebenarnya masing-masing sekolah diberi kewenangan untuk mengirimkan maksimal 5 anak untuk tiap cabang. Namun di sini kami SD Negeri 1 Tempur Sari hanya mengirimkan 3 anak di cabang IPA dan 2 anak di cabang matematika. Kemudian untuk kelasnya mulai dari kelas 4, dan kelas 5. Silahkan nanti kalau lebih misalnya 5 IPA, 5 matematika, silahkan ditambahkan atau disesuaikan. Kemudian lampiran berikutnya yang ketiga, ini adalah jadwal pembimbingan. Kita mulai dari jadwal pembimbingan OSN untuk cabang IPA. Kami merencanakan dilaksanakan 11 kali pertemuan dengan materi pembimbingan yang sudah kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Mulai dari yang pertama adalah keterampilan metode ilmiah, kemudian yang kedua adalah keanekaragaman hayati dan pengklasifikasian makhluk hidup. Yang ketiga adalah proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup, mulai dari anatominya, fisiologinya, dan metabolismenya. Yang keempat ada ekologi, lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Yang kelima ada isu kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Yang keenam ada mekanika, meliputi gerak, gaya, momentum, energi kinetik dan potensial, tekanan dan gravitasi. Selanjutnya yang ketujuh ada wujud benda, meliputi sifat dan kegunaan wujud benda. Yang kedelapan ada listrik dan magnet. Kesembilan ada gelombang dan optik. Ke-10 ada suhu dan kalor. Dan yang ke-11 ada bentuk energi dan perubahannya. Ditambah materi tambahan nanti jika memungkinkan, yaitu bumi, tata surya, dan antariksa. Itu untuk materi dan jadwal pembinaan. Silahkan dilakukan sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Kalau di tempat kami lakukan seminggu 2 kali. Kemudian selanjutnya adalah lampiran yang keempat. Jadwal pembimbingan OSN untuk cabang matematika. Di sini yang pertama kami lakukan perencanaan selama 11 kali pertemuan. Mirip dengan yang IPA. Yang pertama ada bilangan, meliputi bilangan cacah dan bilangan bulat. Yang kedua juga termasuk bilangan pada bagian bilangan rasional, bilangan prima, KPK dan APB, serta pola bilangan. Kemudian yang berikutnya ada aritmatika, meliputi operasi bilangan dan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang berikutnya ada aritmatika, persamaan linear 2 variabel, dan pertidaksamaan linear. Yang kelima ada geometri, meliputi bidang datar, yaitu sifat bangun datar, segi 4, segitiga, lingkaran, luas, keliling, sudut, simetri lipat, dan simetri putar. Yang keenam ada geometri, yaitu bangun ruang, meliputi volume, luas permukaan, dan jaring-jaring. Selanjutnya yang ketujuh ada statistika, meliputi satuan waktu dan hubungan antara satuan baku panjang, berat, dan waktu. Kemudian yang kedelapan ada statistika juga, yaitu penyajian dan penjelasan diagram batang, perbandingan 2 besaran berbeda, yaitu kecepatan dan debit. Lalu yang ke-9 ada statistika juga berkaitan dengan daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis, modus, media, min, dan data tunggal.
Selanjutnya yang ke-10 ada kombinatorik, yaitu penggunaan kombinasi dengan teknik counting problem. Dan yang ke-11 adalah kombinatorik, merupakan pengenalan pola dengan menggunakan kombinasi. Nah, selanjutnya di lampiran yang kelima ini adalah daftar hadirnya untuk yang cabang IPA. Kemudian yang lampiran berikutnya adalah daftar hadir untuk yang cabang matematika ini harusnya. Nah, ini ada salah pengetikan. Atas IPA, yang bawah harusnya matematika. Nah, demikian contoh surat keputusan kepala sekolah mengenai pembagian tugas guru pembimbing, kemudian peserta dan jadwal pembimbingan Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Semoga contoh-contoh dari IO Irwan ini ada manfaatnya. Silahkan lihat juga di playlist administrasi kepala sekolah untuk contoh-contoh surat keputusan yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari IO Irwan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.